Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan praktek melakukan git commit. Di sini kita akan membuat file latihan sampai dengan mengatasi konflik antar branch. Khusus untuk video tutorial kali ini, kita akan membahas untuk pembuatan file latihan hingga mengubah file ke status stage. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis status pada git dan juga pembuatan file git ignore. Di sini jika teman-teman sudah memiliki aplikasi Visual Studio Code, bisa teman-teman buka dan pilih folder belajar Git dan contoh proyek yang sudah teman-teman buat. Kemudian kita butuh 3 file HTML di sini. Kita bisa tambahkan dan klik new file 1.html, kita buat lagi 2 HTML, kemudian tambah lagi 3 HTML. Ini harusnya terletak di dalam contoh proyek, kita pindah dulu. Nah, jika sudah terbuat 3 file latihan, kita akan mencoba mengubah status file salah satu file latihan ini menjadi stage. Namun sebelum itu kita harus mengecek dulu status file yang sudah kita buat. Kita bisa buka teks editornya, kita klik terminal, new terminal. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Teman-teman bisa mendownload dan menginstalnya. Kita buat dengan perintah git status untuk mengecek status file yang sudah kita buat. Masuk ke dalam folder contoh proyek ya, contoh proyek. Kemudian git status. Nah, di sini ada tulisan on track file yang berisi daftar file yang belum kita tambahkan ke daftar file yang sudah siap commit. Untuk mengubah ke daftar file yang siap commit, kita harus mengubahnya ke status add. Untuk mengubah ke status add ada beberapa cara, yaitu kita bisa mengetikkan git add, kita masukkan secara satu-satu 1.html, kemudian teman-teman enter, kemudian buat lagi 2.html, enter, kemudian 3.html, kemudian enter. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menambahkan beberapa file dalam satu baris. Caranya yaitu ketikkan git add 1.html spasi 2.html dan seterusnya. Dan cara ketiga, kita bisa menambahkan semua file yang memiliki ekstensi HTML. Caranya, ketik git add bintang, terus nama ekstensinya .html, kemudian enter. Nah, kemudian ada cara yang terakhir, yaitu kita bisa menambahkan semua file tanpa mempedulikan ekstensinya, yaitu dengan mengetikkan git add kemudian titik dan enter. Kemudian kita bisa ketikkan git status, ini di clear dulu lah, kemudian ketikkan git status. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa tulisannya sudah berganti, yaitu menjadi change to be commit yang menandakan file sudah siap untuk di commit. Selanjutnya yaitu melakukan commit. Untuk dapat diubah file-file tersebut menjadi commit, kita perlu mengetikkan perintah sebagai berikut: git commit min m, kemudian untuk
isi komitnya bisa teman-teman sesuaikan, bisa mengetikkan catatan seperti versi 1 atau yang lainnya. Di sini saya buat komit pertama, kemudian enter. Nah, setiap kita melakukan komit akan muncul catatan seperti berikut yang menandakan bahwa file-file tersebut sudah berhasil dikomit. Kemudian kita bisa melakukan revisi untuk melakukan perubahan pada file. Misalnya untuk file 1 HTML ini kita ubah di sini. Untuk title-nya kita isikan belajar Git. Kemudian di sini kita buat sebuah paragraf belajar Git pertama kali. Kemudian kita bisa cek lagi dengan mengetikkan git status. Nah, di sini muncul statusnya adalah modified. Nah, untuk mengubah status modified ini ke stage file yang sudah direvisi ini, bisa kita ketikkan, clear screen dulu, bisa kita ketikkan git add, kemudian kita pilih file yang sudah kita edit 1.html. Kemudian kita cek kembali dengan mengetikkan git status. Nah, setelah tampil seperti berikut, selanjutnya kita dapat melakukan commit untuk kedua kalinya. Kita bisa menambahkan pesan yang berbeda dengan commit pertama yang sudah kita buat tadi. Misalnya seperti berikut, git commit min_m, dan pastikan isian komitnya itu mewakili apa yang sudah kalian ubah. Misalnya di sini menambahkan script HTML pada file 1.html, kemudian enter. Nah, dengan perintah tersebut berarti kita sudah membuat 2 catatan pada commit, version controlnya, dan setiap melakukan commit maka Git akan membuatkan checkpoint di mana ketika terjadi kesalahan maka kita dapat mengembalikan ke kondisi checkpoint sebelumnya. Jadi di sini kita sudah memiliki 2 checkpoint, yaitu checkpoint untuk menambahkan script HTML pada file 1 dan checkpoint untuk kembali ke mode awal di mana belum ada isian file di semua file latihan kita. Sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar untuk melihat catatan revisi dan melihat perbandingan revisi yang sudah kita buat pada setiap filenya. Terima kasih dan selamat belajar.